Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 17 Januari 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi hari yang cerah ini, sudahkah kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan kita? Dan sudahkah kita memberi sapaan dan senyuman saudara kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peraturan bukan untuk mengikat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 10 sampai dengan 20 dan Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kemarin saudara telah disinggung bahwa peraturan dibuat agar hidup kita menjadi tenang, damai, dan sukacita. Namun sayangnya saudara, dalam kenyataannya peraturan sering dilanggar. Ada juga mereka yang melanggar demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dan juga saudara, banyak juga yang menyusahkan orang banyak. Ada sebuah kisah saudara yang terkasih. Seorang ibu menangis terseduh-seduh karena tak ada dana untuk DP anaknya yang mau segera dioperasi. Tanpa DP ini saudara, maka operasi tak dapat dilakukan. Rumah sakit mengikuti peraturan, namun tidak melihat atau mempertimbangkan dari segi kemanusiaan. Dan banyak lain lagi saudara dapat kita lihat bagaimana peraturan-peraturan yang seharusnya membuat hidup tenang justru sebaliknya. Nah, Injil hari ini saudaraku yang terkasih, kita melihat murid-murid Yesus sedang memetik bulir gandum. Dan pastilah ini untuk dimakan oleh mereka. Mereka lakukan itu di hari Sabat. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Markus 2 ayat 24. Saudaraku, hari Sabat memang disakralkan oleh orang Yahudi pada waktu itu saudara. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sungguh-sungguh menjalani peraturan agama itu dengan seksama. Ketika ada yang melanggar, maka akan dikritik atau dibawa ke mahkamah agama. Dan saat ini mereka mengkritik Yesus atas apa yang dilakukan oleh muridnya. Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Markus 2 ayat 25 dan 26. Saudaraku, di sini saudara Yesus mau menyampaikan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Untuk manusia agar dapat hidup tenang, damai, dan sukacita. Hari Sabat tidak untuk menyusahkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan ataupun kemalangan. Juga bukannya tidak memperdulikan manusia di dalam kemalangan. Seperti contoh yang dikisahkan di atas, di mana rumah sakit karena peraturan yang harus dijalani mereka lupa melihat segi kemanusiaannya. Yesus lebih lanjut katakan di sini saudara, jadi Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Di sini Yesus mau menyampaikan kembali saudara, bahwa anak manusia yang adalah dirinya sendiri itu adalah Tuhan, juga Tuhan atas hari Sabat. Ini berarti setiap hari adalah harinya Tuhan, di mana setiap hari kita hidup berfokus pada berlandaskan kepada kasih Tuhan saudara. Dengan landasan ini pula lah di hari apapun, termasuk hari Sabat ataupun hari Minggu saudara, yang adalah hari Tuhan,
kita tetap melakukan kasih. Kita boleh memberi makan kepada orang yang membutuhkan, saudara. Sekalipun hari itu hari Sabat, kita harus memetiknya langsung, saudara. Ingat, saudara, kita perlu menebarkan kasih, saudara. Perenungan hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa setiap hari, termasuk hari Sabat ataupun Minggu, saudara, yang adalah hari Tuhan, kita tetap harus melakukan kasih. Kita harus tetap peduli terhadap saudara kita yang sedang berkesusahan. Kita mau selalu hidup berlandaskan kasih Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, peraturan yang ada, yang telah dibuat, tetap kita mau lakukan sebagai keharusan. Namun harus diingat, dalam pelaksanaannya kita juga harus melihat dan mempertimbangkan dari sisi kemanusiaannya. Kasih, KASIH, kasih kita utamakan, saudara. Jadi kita harus mengutamakan kasih, karena kasih adalah di atas segala-galanya. Jadi ingat, saudara, peraturan bukan untuk mengikat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.